Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ini begitu mengejutkan, banyak orang yang menduga bahwa ya Tom Lembong jadi tersangka, banyak yang mengatakan bersifat politis dan sebagainya. Dan tidak hanya itu, banyak unggahan-unggahan yang kemudian mengatakan ya seret aja nama Jokowi. Karena apa? Karena tanpa persetujuan dari kabinet Jokowi ya, Jokowi Ki Maruf Amin pada waktu itu, saya kira tidak bisa untuk mengimpor begitu kan. Karena apa? Karena kita lihat saja mau ngapa-ngapain harus ada sidang kabinet dan harus ada rapat kabinet. Tidak mungkin dilakukan oleh Tom Lembong sendirian, kan begitu logikanya. Makanya biar adil, Jokowi diperiksa, menteri-menterinya sebelumnya diperiksa dan sebagainya, biar bisa adil ya. Nampaknya sekarang ini masih cari ya Kejagung masih cari nuansa-nuansa yang bisa mentersangkakan Tom Lembong. Ini kan aneh. Jadi saya kira banyak persoalan-persoalan politik yang kemudian kita amati begitu kan ya di negara kita. Kalau toh pada hakikatnya ada dugaan ya ada kerugian besar. Pasal 2 dan 3 tidak mensyaratkan bahwa seseorang itu harus mendapatkan uang. Penyidikan ini untuk tersangka yang kemarin baru 2 hari, ya kan? Itu sedang kita dalami. Secara sampaikan kepada publik apa yang kemudian merugikan. 400 miliar itu detailnya bagaimana, rinciannya bagaimana secara detail. Ya, ini yang kemudian banyak yang jadi pertanyaan oleh netizen. Nih salah satunya. Seret nama Jokowi, Gunawan Muhammad ungkap pemicu banyak yang ragukan Tom Lembong korupsi. Iya. Karena apa? Karena secara fakta dan realita, ya secara bukti yang ada itu masih belum cukup bukti ya. Itu kesalahan administratif, bukan korupsi. Kesalahan administratif itu tidak bisa dijadikan tersangka. Ini kok tiba-tiba jadi tersangka, ini gimana logikanya, begitu kan? Artinya ada nuansa-nuansa yang kemudian orang akan menganggap wah ini gimana? Coba kita baca ini ya tweetnya dari Gunawan Muhammad. Banyak yang ragu akan tuduhan kepada Tom Lembong. Saya tak cukup informasi tentang kasus ini, tapi keraguan itu gejala yang berkecamuk sekarang bahwa tindakan anti korupsi hanya manipulasi politik. Ini tidak sehat. Pemberantasan korupsi akan dicurigai hanya langkah yang palsu. Tapi apa boleh buat ya, Presiden Jokowi meninggalkan kesan demikian. Nah makanya seolah-olah Jokowi ya cuci tangan di situ begitu. Prabowo ya seolah-olah menjadi korban. Kenapa? Karena yang dikritik di situ adalah sosok Prabowo. Kenapa Prabowo ini ya para pembantu-pembantunya untuk menegakkan korupsi di situ tanpa kita melihat fakta-fakta yang ada. Apakah dia cukup fakta atau tidak, cukup bukti atau tidak. Padahal ini sudah selama 1 tahun begitu kan. Masa untuk mentersangkakan Tom Lembong saja membutuhkan 1 tahun. Padahal kasusnya, impornya sudah 9 tahun. Ini kan seolah-olah kan ada kasus pesanan di situ begitu. Orang akan melihat bahwa wah ini gimana? Banyak fakta-fakta baru dan bukti-bukti baru yang kemudian muncul nantinya ya. Semoga saja menteri-menteri sebelumnya dan sesudahnya akan diperiksa oleh Kejagung ini. Biar adil lah dong begitu. Masa cuma Tom Lembong yang dilaporkan, menteri-menteri yang lain tidak dilaporkan oleh masyarakat. Masyarakat yang mana begitu kan? Padahal kalau ada dugaan kasus siapapun, apakah dia dilaporkan atau tidak, ya seharusnya Kejagung bertindak. Seharusnya begitu kan? Ya, seharusnya seperti itu. Ini komentar-komentar dari netizen. Benar ya, legasi rezim ya lalu ya dalam menegakkan hukum korupsi yang tebang pilih telah ya melembaga dalam ruang publik, bahwa kasus korupsi ya cenderung menjadi alat kekuasaan untuk memukul lawan-lawan politik, bukan sebagai jalan dalam menegakkan good governance-nya. Mengubah persepsi ya, ini coba kita lihat. Mengubah persepsi dan keruagan publik tidak mudah jika praktik penegakan hukum masih diskriminatif, termasuk terhadap kasus-kasus korupsi. Benar, banyak orang yang berkomentar di situ begitu kan. Makanya saya kira apa yang kemudian kita amati sekarang ini banyak yang menyalahkan Kejagung di situ. Ini
Mumpung lagi giat bahas korupsi, bisakah jelaskan isu yang dulu heboh ya, 146 miliar buat ya pameran buku itu dipakai buat apa saja. Ini komentar dari netizen banyak sekali pro dan kontra. Pak Gunawan, pandangan yang tajam dan relatif. Memang kepercayaan publik ya pada pemberantasan korupsi sangatlah penting. Ya, iya. Saya kira hal-hal kayak begituan, ya, untuk mentersangkakan orang buktinya harus cukup kuat lah. Masa 1 tahun tidak menemukan apa-apa kok begitu kan? Kalau tidak menemukan apa-apa nggak usahlah mentersangkakan orang. Itu aja fair begitu kan? Jadi fokus kepada kasus-kasus yang baru, berapa triliun di situ. Jangan-jangan ini peralihan isu. Ya. Agak reda di situ begitu, peralihan isu yang baru, ya kemudian Tom Lembong bebas. Ini akan agak lucu di situ, makanya banyak yang kemudian mengatakan ya seret aja nama Jokowi begitu kan, ya periksa aja nama Jokowi biar kita adil lah ya. Coba kita baca, seret nama Jokowi, Gunawan Muhammad ungkap pemicu banyak yang ragukan Tom Lembong korupsi. Ini tak sehat ya. Budayawan Gunawan Muhammad alias GM ya ikut angkat bicara terkait penetapan tersangka mantan Menteri Perdagangan Mendak Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung ya. Tom Lembong dijerat sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula pada 2016. Dalam cuitan di akun X pribadinya pada hari Jumat, yang mencermati soal banyaknya pihak yang meragukan Tom Lembong terlibat dalam kasus korupsi. Terkait adanya fenomena itu yang menduga mencuatnya soal keraguan atas kasus yang dituduhnya kepada Tom Lembong karena belakangan ini upaya pemberantasan korupsi kerap dicurigai bermuatan politisi, begitu kan ya, politis. Memang iya begitu kan. Banyak sekali seolah-olah hukum ini ya di era kepemimpinan Prabowo ya sama dengan seorang Jokowi begitu kan. Orang berasumsi seperti itu. Seolah-olah hukum itu tajam kepada ya oposisi tapi tumpul kepada koalisi. Itu banyak yang membicarakan soal-soal itu. Makanya dengan adanya seperti ini ya Gerindra Habibur Rahman buka suara soal bagian beginian. Jangan sampai hal-hal kayak begitu ya lalu kemudian menjadi senjata kepada sosok seorang Prabowo. Artinya apa? Yang mengganggu terhadap kebijakan-kebijakan sosok Prabowo. Makanya saya kira Prabowo kalau diam ya semakin banyak orang menduga bahwa ya ini dianggap sebagai muatan politis ya. Saya kira apakah ini kasus pesanan atau bagaimana, orang-orang akan membicarakan soal-soal gitu. Makanya saya apresiasi sekali kalau ada bukti yang luar biasa. Saya apresiasi kepada Kejagung begitu kan. Artinya penegakan yang serius ya selama ini harus benar-benar ditegakkan di kepemimpinan seorang Prabowo. Ya tidak hanya Jokowi hanya diam saja. Masa 9 tahun? Ini era kepemimpinan seorang Jokowi loh begitu kan ya. Jadi yang bermasalah itu banyak menteri-menterinya Jokowi. Coba kita baca. Dalam cuitan di akun pribadinya, ya GM mencermati soal banyaknya pihak yang meragukan, ya bahkan atas informasi menurutnya bisa menjadi blunder bagi aparat penegak hukum dalam upaya memberantas korupsi tersebut. Bahkan menanggapi banyaknya keraguan atas kasus yang menjerat Tom Lembong, Gunawan Muhammad turut menyinggung nama Presiden Jokowi, yaitu Presiden ke-7, yaitu yang dianggap turut diwarisi soal masalah penegakan hukum ini. Cuitan ya GM sontak turut diramai oleh netizen, rata-rata mengamini soal komentar GM yang mengungkapkan pemicu keraguan banyak pihak atas kasus Tom Lembong. Bahkan beberapa ada yang menganggap jika aparat hukum saat rezim Presiden Jokowi hanya dijadikan sebagai alat politik penguasa. Sementara netizen lainnya mengungkapkan hukum yang dijadikan alat yang menjadi legasi yang ditinggalkan oleh Jokowi. Yang diadili harus Jokowi lah begitu kan ya. Kenapa? Karena seolah-olah terkesan Jokowi selama memimpin ya 1 periode, 2 periode mereka sibuk ya sana sini begitu kan, sibuk 3 periode, sibuk anaknya dicalonkan, sibuk cawe-cawe, pada akhirnya lupa bagaimana penegakan hukum, bagaimana angka korupsi begitu. Di era Jokowi ini semakin ya amburadul penegakan hukum, seolah-olah dipreteli sana sini begitu. Ya, yang tanggung jawab siapa? Prabowo. Sekarang lihat saja Prabowo diambang kebingungan ya. Tidak ngapa-ngapain malah banyak disalahkan begitu. Seorang Jokowi cuci tangan. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe.